Jadi oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan kondisi yang luar biasa sehat. Harus tetap semangat dan kita berbagi metode, berbagi materi yang nantinya semoga menjadi manfaat. Insya Allah akan tetap kami share ke channel YouTube Wahyu Garuda. Jadi jangan khawatir kalau nggak mengikuti materi ini. Nanti kita akan share dan persilahkan nanti kami share biasanya nanti sampai tanggal 17 ada antrian, berarti nanti tanggal 18, 19 baru video rekaman yang ini, materi ini dinaikkan. Oke, kita membahas hari ini sebetulnya bukan masalah pertanian, tapi sebetulnya ini ada hubungan ya. Kita sekarang fokus ke ekosistem aquaculture seperti yang hari kemarin ya, hari Sabtu kalau nggak salah itu kita unggah video mengenai ekosistem aquaculture dalam status RD under mikroskop. Itu apa sih artinya? Apakah harus seperti itu? Ya, namanya ekosistem, kita harus membentuk sebuah kerajaan, sebuah rantai kehidupan di dalam air. Nah, kalau kemarin kita membahas rantai ekosistem mikro di dalam tanah, kali ini kita akan membahas rantai ekosistem di dalam air yang tentunya dengan klasifikasi yang berbeda, dengan metode-metode yang sedikit beda. Tapi Bung Keneson punya metode sederhana yang nanti bisa diterapkan. Oke, ekosistem aquaculture. Jadi kita akan memulai tahap awal. Kalau kita mau membentuk ekosistem, kemarin kita membentuk mikrobiom di dalam tanah, itu tentunya kita membentuk rumahnya dulu, memberikan energi dulu berupa resah pakannya dulu, membentuk suatu ekosistem yang bagus, barulah dia terbentuk mikrobiom. Nah, metode pembenahan tanah seperti itu. Bagaimana sedangkan kalau kita di dalam air, ekosistem aquaculture? Ada tiga budidaya yang biasanya umum dilakukan oleh teman-teman petambak, menggunakan terpal, kolam tanah ya tradisional itu, atau yang dia di tembok. Nah, ada perbedaan memang, tapi pada dasarnya metode yang digunakan mirip, hanya saja ada sedikit strategi yang berbeda yang perlu dicermati. Bagaimana strateginya? Oke, kita masuk ke materi ekosistem aquaculture ini. Kita masuk ke remediasi. Materi 1, kita masuk ke remediasi. Remediasi ini apa? Pembenahan. Tapi kali ini kita pembenahan aquaculture. Aquaculture ini apa? Aquaculture itu sederhananya ekosistem yang ada di dalam air. Ekosistem yang ada di dalam air. Nah, ekosistem yang di dalam air ini tentunya mendukung. Kalau kita misalnya mau melakukan budidaya ikan, atau kita mau
berternak apa itu Dapnia, kutu air, atau kita mau berternak Artemia, tentunya kita perlu memperhatikan masalah 1 DO, dissolved oksigen. Berapa ppm yang dibutuhkan oleh target budidaya kita? Ikan dia DO mampu di angka 4 ppm, ini dia hidup, tapi tidak maksimal. Ikan bagusnya itu di angka 4-6 ppm. Ketika tercapai ini, nah ikan hidupnya akan, ini dia metabolismenya akan bagus, perkembangannya akan bagus, serapan nutrisi dan lain-lain akan bagus, ikannya sehat. Nah, tapi untuk mencapai ini secara alami banyak material. Untuk mencapai ini kita punya material banyak sekali. Apa yang mendukung DO ini secara alami adalah fitoplankton. Fitoplankton ki opo to, Mas? 1, ganggang. 2, spirulina, dan lain-lain. Kenapa ngaruhnya ke fitoplankton? Karena tanaman-tanaman mikro ini, tanaman plankton yang jenis tanaman ini, dia berfotosintesis. Nah, ketika dia berfotosintesis, dia menghasilkan oksigen pada siang hari. Kalau pada malam hari ya tetap aja dia menghasilkan karbon dioksida. Akhirnya sering kejadian pada saat kita memakai metode green water system, pada pagi hari bagus, sore, malam hari kan munggut, apa ya munggut ya, poso tambah munggut, naik seperti kekurangan oksigen, mangap-mangap ini. Nah, itu tanda kekurangan oksigen. Seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Kita harus seimbangkan. Nah, bagaimana kita mau menyeimbangkan perkembangannya fitoplankton? Ya kita perlu memasukkan yang namanya, kita harus mengembangkan lagi. Ketika ini sudah fitoplankton sudah ada, tentunya kita mengembangkan zooplankton. Nah, ini ada, kalau kita sudah ngembangin ini, kita mengembangkan selanjutnya adalah zooplankton. Ini ada Dapnia, ada Rotifera, ada banyak Rotifera, ada Skeletonema, dan lain-lain. Plankton ini, plankton hewan ini, dia akan makan fito, jadi akan menyeimbangkan. Bagaimanapun juga, Mas kakean zoo piye, nanti efeknya akan kekurangan oksigen, karena sumber oksigennya yang berfotosintetis adalah fitoplankton. Tidak ada ceritanya yang namanya kambing kekurangan daun, kekurangan hijauan. Sekarang dipotong, jret, tempat lain ada yang tumbuh baru lebih banyak. Ketika tempat lain dipotong, yang tempat yang lama tadi tumbuh sudah. Seperti itu juga perkembangan fitoplankton. Selalu lebih cepat dibandingkan perkembangan zooplankton. Jika kondisi ekosistem airnya memenuhi syarat. Di dalam air sangat memerlukan yang namanya mineral. Di dalam air sangat memerlukan yang namanya mikro. Bahkan unsur hara makro pun sangat dibutuhkan. Jadi catatan tanaman-tanaman air ini membutuhkan nutrisi. Sama kalau kita ingat mengembangkan spirulina, itu kita memerlukan pupuk mahal banget, lali aku jenenge apa itu. Intinya apa? Itu permainan mineral dan permainan mikro. Ketika permainan mineral dan permainan mikro ini tercukupi, spirulina yang harusnya berkembangnya memerlukan waktu 1 minggu, itu hanya memerlukan waktu 2 hari, paling lama 3 hari. Itu terjadi. Dan pupuk yang diformulasikan ini sangat sederhana. Dan pupuk ini pun akhirnya mengalahkan pupuk yang
mahal-mahal yang 1 liternya itu 1 juta yang berapa, elah bondo selawi iso menang. Karena apa? Kita tahu kuncinya di mana, di mineral. Kuncinya di mana? Oh, ini memerlukan hara makro mikro lengkap. Cuman kita memerlukan kontrol ppm yang tepat, kita memerlukan kontrol pH yang tepat. Itu yang akhirnya menjadi baik. Nah, kita masih mengulas DO. Erat sekali ya. Ketika kita awal ini kita menciptakan DO ada di angka 4 sampai 6. Ini ikan ini menjadi tumbuh bagus, optimal, tidak ada gejala sakit apa segala macam. Nah, ini hanya 1 DO aja. Nah, DO ini yang mempengaruhi ialah si fitoplankton ini. Ketika dia tumbuh maksimal, otomatis oksigen akan tercukupi di dalam air. Nah, bagaimana mempertahankan ketika DO kurang fitoplankton ini, tapi ketika over, kita tidak pernah berpikir over. Ketika ini ppm-nya ini menjadi lebih besar dari 7 ppm, ya ikan ini bukan malah menjadi baik, tapi dia tidak bermetabolisme, hanya bertahan hidup. Wis padha wae sampean blue kutub ya biasanya gawe aerasi tekanan yang sedang ketemu 4-6 ppm. Sampean diet nih, dikencengkan, ikannya malah tidak mau makan, dia bersembunyi karena pengaruh gonjangan air yang tinggi dan DO yang tinggi itu tadi mempersulit dia untuk melakukan metabolisme, mempersulit pergerakannya dia, mempersulit dia untuk mencerna makanan dengan baik. Secara alami DO tidak akan lebih dari ini, tapi dia akan di sini. Rata-rata yang terjadi sekarang malah lebih kecil dari 4 ppm. Ini yang terjadi. Kenapa terjadi demikian? Keseimbangan fito dan zooplankton tidak terjadi. Kenapa keseimbangan fito dan zooplankton tidak terjadi? Karena mineralisasi tidak mineral air tidak tercukupi, hara makro mikro air tidak dicukupi. Nah, ini perlunya pembenahan air, atau kita sebutnya remediasi aquacultur. Basa kerene ngono. Engko lek keliru ngomong ono sing nyeneni aquacultur. Wah. Nah, ini gak keren, Mas. Oke. Jadi ini sebetulnya review awal pengaruh DO itu siapa. Tapi setelah kita tahu pengaruh DO terbesar itu ada pada fito dan zoo, yaitu kita sebut plankton. Nah, itu sekarang bagaimana kita untuk menumbuhkan plankton itu, makhluk-makhluk air yang menjadi sumber pakan alami ikan, yang dia menjadi pakan dasar, yang dia menjadi pakan ASI. Nah, kalau untuk manusia ASI. Mas Titian Kolbu, jangan khawatir, kita baru mulai kok. Jadi enggak telat. Nah, oke. Jadi DO remediasi dimulai dari DO. Oke, kita bagaimana membentuk supaya si fitoplankton dan zooplankton ini menjadi banyak. Oke, kita masuk. Sambil jangan lupa dicatat ya pertanyaannya, karena ini saya menjelaskan runtut pelan-pelan. Kalau misalnya jenengan ndak mencatat ini, tidak tidak segera mencatat pertanyaannya, kok lali. Nah, oke, jadi kita bagaimana membentuk DO itu tadi. Oke. 1. Tentunya kita perlu dari semua jenis air, mau itu payau, mau itu asin, mau itu tawar, TDS yang cuma 50 ppm, TDS 100, yang 4000, yang TDS 8000, kuncinya di sini. Mineral. Nah, kuncinya ada di kedua. Mas, ini sering terjadi ketika kita berbudidaya di
di air yang tercemar, yang dekat daerah industri, seperti contohnya area-area di Sidoarjo, Gresik, bahkan Tarakan itu tidak ada industri, dia juga tercemar juga. Ternyata akhirnya dari situ saya paham ternyata ada cemaran selain cemaran kimia yang kita sebutnya cemaran organik. Kok iso mas organik mencemari? Pada saat bahan-bahan organik ini tidak terdekomposisi atau kurang yang mendekomposisinya, ini dalam jumlah yang kurang, akhirnya dia akan tertimbun di situ. Dia akan menjadi senyawa yang meracuni air. Dia akan menjadi senyawa-senyawa yang justru akan merusak, yang akan mengganggu ekosistem di dalam air itu tadi. Contoh sisa pakan, contoh molding, sisa molding. Kalau di udang tradisional ya, di window ada sisa molding ini yang tidak terdekomposisi, dia akan menjadi amonia. Nah itu yang akan mengganggu hidrogen sulfid dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita untuk menyelesaikan itu? Tentunya ini pekerjaan si mikroba. Nah kita bantu proses tadi, penetralan tadi. Kita satu, remediasi memerlukan mineral. Terus yang kedua, ini memerlukan unsur hara. Unsur hara ini mikro, makro maupun mikro. Satu, kedua. Nah, yang ketiga, kita memerlukan biochar. Di dalam air itu banyak mikroba dan itu membutuhkan rumah. Nah, ini ya sebetulnya ada bahan organik, tapi kalau kita berharap pekerjaan ini terus menerus dan tidak selesai, terus diurai terus semakin baik, ya kita harus menggunakan. Dan yang tidak kalah pentingnya dari ini semua, yang keempat, mikroba. Oke, sobat Pembimbingan Nation, kuncinya cuma 4 ini aja. Jadi ketika kita berbicara remediasi ya, yang tadi ini cuman membentuk awal supaya mikroflora, mikrofauna yang namanya plankton tadi, fito maupun si zoo, sing jenisnya rotifer, jenisnya skeletonema, artemia, dapnia, lekani, dia hidup bersamaan dengan si spirulina, si alga dan lain sebagainya. Itu memerlukan 4 unsur ini. Nah, dari sini kok podo mas ya ambek ilmu pertanian. Sebetulnya tidak ada beda ilmu pertanian, yang namanya pembenahan tanah dan remediasi aquaculture itu metodenya sama. Hanya saja kita kalau di aquaculture kita memasukkan semuanya di awal, tidak seperti di pertanian kita memberikan susulan. Kalau di pertanian mineralnya disusul ke, pupuknya disusul ke, biochar enggak ya, mikrobanya disusul ke. Tapi kalau di perairan mineral ini sekali, unsur hara ini sekali, biochar sekali, yang jadi susulan cuman mikrobanya. Yang ini kita sebutnya, kita pakai komposti. Komposti ini ada 2, baik probiotik maupun dekomposer. Jadi teman-teman sekalian, teknologi pembenahan tanah di air atau yang biasa disebut remediasi aquaculture itu
erat hubungannya dengan kita bagaimana menjaga keseimbangan mineral, unsur hara, ekosistem di dalam air. Nah, pembentuk aktor utama yaitu si fito dan zooplankton itu adalah 4 unsur ini: mineral, unsur hara, kemudian biochar, dan mikroba. Nah, sampai di sini saya kira kita masih jalan 15 menit ya. Ini akan semakin dalam lagi. Sampai di sini kira-kira ada yang bingung enggak? Kalau memang ada yang bingung sampai di sini, kita mulai dari tadi ini pembentukan dasar DO. Nah, kita masih punya dari pembenahan tanah remediasi itu bagaimana untuk meningkatkan, dan terakhir bagaimana mempertahankan. Nah, ini dasar dulu. Nah, oke. Daripada saya berdongeng seperti tukang dongeng atau dalang, silakan dibuka mikrofon satu persatu, silakan bertanya sampai di poin ini. Silakan. Yang mau merokok silakan merokok. Kopinya juga silakan. Sambil saya nunggu pertanyaan. Silakan. Langsung baik. Oke, siap. Lanjut. Mas, saya menyimak ada 4 dasar ya untuk remediasi aquaculture. Poin yang nomor 3 untuk biochar. Nah, ini saya penasaran sama metode biopol. Metode Biopol. Oh ya. Oh ya, oke. Betul. Apa bedanya biochar yang jenengan sampaikan ini dengan biopol yang sudah dipakai oleh banyak kalangan? Katanya sih untuk rumah bakteri atau mikrobanya, katanya bisa ikut menstabilkan pH air. Tapi kalau saya lihat bahan dasar materinya yang dipakai biopol itu seperti plastik aktif biasa gitu. Itu gimana Mas? Mohon dijelaskan biar saya tak penasaran. Matur nuwun. Oke, jangan Oke. Jadi tidak ada yang salah dengan biopol, karena biopol ya meskipun dia dari plastik ya, namanya rumah mikroba itu bukan di plastik karena plastik tidak bisa didiami. Tapi jangan lupa, ketika ini plastik ini dijadikan filter, itu metodenya filter. Dia difilterkan, air dialirkan ya. Itu yang terjadi, akan terbentuk filamen, lapisan-lapisan di biopol itu akan terbentuk filamen. Jadi kalau saya gambarkan, ini kan gini ya, kayak corona mas ya, modelnya biopol ya. Betul. Nah, kayak corona. Nah, ini kan terjadi semacam lapisan-lapisan yang ada di permukaan ini. Ini ada lapisan-lapisan. Ini lapisan-lapisan ini ini didapat dari mana? Kayak lendir itu. Lapisan-lapisan itu kan sebetulnya mikroalga yang ada di situ. Ketika mikroalga ada di situ, wis padha wae dhewe nyediakan pindang di jarno ning ngarep omah. Luputo gak dicucuk pitik kucing mas. Karena ada makanannya, mikrobanya pasti ada di sini. Ini teorinya biopol seperti itu. Tapi ketika tidak ada filamen itu tadi, lapisan-lapisan yang dari mikroalga, yang terjadi apa? Tidak ada, mikrobanya ada di situ. Beda dengan kita kalau kita menggunakan teknologi biochar. Biochar ini dia berongga. Pasti di situ sudah ada nutrisi, diserap unsur hara ini. Karena air ini kalau kita bicara masalah tambak yang
satu bloknya 4 hektar, 5 hektar, ada bahkan yang sampai satu titik itu 25 hektar. Itu kita nggak bisa pakai teknologi biobol yang ini. Arep entek pirangannya 100 juta, banyak itu, mahal sekali. Nah, kita tentunya pakai arang yang paling mudah, kita tebar. Nah, ketika arang ini ditebar, semakin halus, luas seratnya, penampang seratnya akan semakin luas. Nah, si arang ini dia kan punya rongga-rongga kecil. Dia punya rongga-rongga kecil. Nah, rongga-rongga kecil ini yang akan didiami oleh mikroba, oleh jamur menguntungkan. Ini ada di sini, Mas. Dan mineral serta unsur hara makro dan mikro itu juga akan ada di sini. Ketika si arang ini turun ke dasar, dari permukaan dia turun ke dasar pelan-pelan, dia menyentuh permukaan tanah, mikroba ini keluar, dia akan mengurai residu yang ada di sini, yang tadi saya sebut cemaran organik. Ini bahan organik, tapi dia mencemari. Teleke urang lek dijarke akan membunuh udang itu sendiri. Makanya disipon kalau yang di intensif. Tapi kalau yang di tambak tradisional seperti yang di Arakan atau yang di Kalimati itu mana Sidoarjo, siapa kata nyipon ya? Nggak mungkin. Ya kita berharapnya dari kita masukkan pengurainya di situ. Begitu terurai, justru toksik-toksik itu tadi itu akan menjadi energi dasar tumbuhnya mikroalga, spirulina, fitoplankton, banyak sekali jenis-jenis fitoplankton, aku gak apa. Itu dia hidup. Ketika fitoplankton itu hidup, nah zooplankton pun akan hidup. Nah itu dari situ nanti perubahan airnya akan kelihatan. Kalau ini tidak hijau, kalau kalian Bunkenesen tidak menganut green water system, grey water system, apa namanya? Yang satu lagi itu red water system, tidak. Kami menganut metode keseimbangan alam. Jadi mana yang terbaik di lokasi itu bagi ikan, yaitu yang kita pakai. Jadi tidak bisa disamakan ini satu peta cuma di satu lokasi cuma dibagi 4 peta. Airnya itu loh dari 4 peta itu beda semua. Ada yang oranye, ada yang kuning kehijauan, ada yang kuning, ada yang hijau. Padahal ini satu blok, cuman beda dipisah peta aja. Dan airnya ini juga berputar. Kenapa? Artinya ini tanahnya itu berbeda, toksiknya itu berbeda. Nah, jadi dari situ keluar akhirnya dapat diartikan ketika nutrisinya tercukupi, rumus dasar mineral, unsur hara, dan mikroba itu dia bekerja, penguraian terjadi, ya plankton dasar tadi, fito tadi akan hidup banyak, dan fito zooplanktonnya dia akan bekerja, dia akan makan. Begitu dia makan, nah itu kita masukkan ikan, ya iwaen dan gede. Nggak mungkin akan terjadi, wah ini planktonnya banyak, ikan tak masukkan tambah kecil atau mati. Orang mungkin, aku panganan dasar ya, podo kayak dewe lesego musuh mati. Kalau misalnya jenengan semua tak ajak makan nasi pecel, yo nasi pecel baru ngono mulai apa iwak empal, terus baru ngono tak ajak ngopi, tak tukokno rokok tak sangoni, mulai malah mulio. Nah, sama seperti itu. Ketika kondisi ekosistem airnya baik, mineralnya tercukupi, akhirnya unsur haranya tercukupi. Karena ini tanaman juga sih, fitoplankton ini tanaman. Dia memerlukan unsur hara makro maupun mikro. Dia memerlukan makro primer, makro sekunder. Dia juga memerlukan ZPT, fitohormon dan lain sebagainya. Itu didapat dari mana? Komposti. Makanya mikroba ini kita menerapkan metode komposti. Baik probiotik maupun dekomposer. Dekomposer untuk mengurai, akhirnya dirubah menjadi ion-ion yang siap serap oleh tanaman, karena hubungannya dengan tanaman juga. Nah, ketika itu tanaman ini sudah bagus, tentunya kita perlu merangsang yang namanya
zooplankton. Nah, zooplankton ini